Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi dengan subtema ekosistem laut. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana kehidupan di laut berlangsung, bagaimana organisme saling berinteraksi, serta apa peran penting ekosistem laut bagi keberlanjutan bumi. Materi ini sangat relevan khususnya bagi mahasiswa ilmu kelautan yang mempelajari struktur, dinamika, dan kesehatan wilayah laut secara mendalam. Apa sih ekosistem laut itu? Ekosistem laut adalah kehidupan terbesar di bumi, mencangkup 70% permukaan planet. Di dalamnya terdapat berbagai komponen biotik seperti plankton, ikan, karang, mamalia laut, hingga tumbuhan seperti lamun dan alga. Serta komponen abiotik seperti salinitas, suhu, cahaya, arus, dan kedalaman. Sebagai mahasiswa ilmu kelautan, memahami hubungan antara faktor biotik dan abiotik adalah kunci. Karena dinamika fisik laut, misalnya arus dan suhu, secara langsung akan mempengaruhi persebaran spesies, pola migrasi, produktivitas primer, hingga struktur komunitas di dalamnya. Ekosistem laut dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona fotik, daerah yang mendapatkan cahaya. Di sini tuh fitoplankton, terumbu karang, dan padang lamun berkembang, menghasilkan oksigen dan menjadi basis rantai makanan laut. Yang kedua ada zona afotik, wilayah tanpa cahaya. Di sini hidup organisme unik seperti ikan-ikan berbioluminesensi, cumi-cumi raksasa, dan berbagai invertebrata dalam. Yang ketiga ada zona bentik. Zona bentik ini berada di dasar laut, dari pesisir hingga palung terdalam, dihuni oleh teripang, bintang laut, cacing laut, hingga mikroorganisme pengurai. Dan yang terakhir ada yang namanya zona neretik dan laut dalam, daerah dangkal yang kaya nutrien, serta area lautan luas yang menjadi tempat migrasi spesies besar seperti tuna dan paus. Jadi bisa dibilang area nutrien ini tuh tempatnya para makhluk laut berada. Area nutrien itu kayak ada di mangrove. Tumbuhan mangrove itu kan di bawahnya rongga-rongga gitu. Memahami pembagian zona ini membantu mahasiswa ilmu kelautan dalam menilai potensi sumber daya, dinamika ekologi, dan penyebaran organisme. Ternyata di laut juga ada komponen kuncinya, yaitu produsen laut mencakup fitoplankton, alga mikroskopis, lamun, dan makroalga. Produsen merupakan penghasil utama oksigen dan energi dalam bentuk biomasa, fondasi rantai makanan laut. Dan yang kedua ada yang sebagai konsumen, seperti zooplankton, ikan kecil, ikan besar, penyu, hiu, mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Konsumen ini tuh berperan sebagai menghubungkan aliran energi antar trofik dan menjadi indikator kesehatan ekosistem. Dan yang terakhir ada yang namanya decomposer. Decomposer ini mencangkup bakteri, jamur laut, detritivor seperti cacing dan teripang. Decomposer ini berperan sebagai mendaur ulang nutrien sehingga siklus kehidupan laut terus berlangsung. Adapun interaksi antar organisme. Ekosistem laut itu tuh dipenuhi dengan interaksi biologis seperti yang namanya predasi. Misalnya hubungan antara ikan besar dan ikan kecil. Terus ada juga mutualisme seperti ikan badut dan anemon laut atau udang pembersih dengan ikan karang. Ada juga kompetisi
misalnya seperti kompetisi ruang antara karang keras dan alga, dan ada juga simbiosis yang menciptakan keseimbangan ekologis pada terumbu karang dan padang lamun. Dalam ilmu kelautan, mempelajari interaksi ini sangat penting untuk menentukan strategi konservasi, restorasi habitat, dan pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu juga, ekosistem laut itu berperan juga untuk manusia. Seperti laut itu menyediakan berbagai manfaat seperti sumber pangan, kayak contohnya ikan, kerang, udang, dan rumput laut. Habitat keanekaragaman hayati terbesar di bumi, terus juga penyerapan karbon melalui fitoplankton dan vegetasi pesisir seperti mangrove dan lamun. Dan penopang pariwisata bahari dan ekonomi pesisir. Contohnya ada di Pelabuhan Karangantu. Di situ kan banyak kayak UMKM yang berjualan makanan, berjualan aksesoris laut seperti itu. Nah, di sini juga mahasiswa ilmu kelautan memegang peran vital. Maksudnya peran vital itu seperti memantau kualitas perairan, menilai kesehatan ekosistem, dan merancang strategi pengelolaan berkelanjutan. Selain berperan penting, ada juga ancaman bagi ekosistem laut, yaitu pencemaran plastik, penangkapan ikan berlebih atau overfishing, perubahan iklim dan pemanasan laut, pemutihan terumbu karang, hingga kerusakan habitat pesisir akibat pembangunan. Maksud dari pencemaran plastik itu seperti manusia atau orang-orang pesisir itu, masyarakat pesisir itu membuang sampah di laut lepasnya langsung, dan juga penangkapan ikan berlebih itu yang tidak ada habis-habisnya gitu. Perubahan iklim seperti dari panas langsung ke hujan, dari tenang langsung badai, seperti itu. Pemutihan terumbu karang ini juga bisa diakibatkan oleh manusia dan juga oleh perubahan iklim itu sendiri. Seperti itu. Pemahaman ilmiah dari bidang ilmu kelautan diperlukan untuk mengembangkan solusi berbasis ekosistem, seperti restorasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, monitoring kualitas air, dan manajemen berbasis wilayah. Dengan memahami struktur, komponen, dan peran ekosistem laut, mahasiswa ilmu kelautan dapat memberikan kontribusi besar dan menjaga keberlanjutan laut. Laut bukan hanya ruang hidup bagi jutaan spesies, tetapi juga rumah bagi masa depan manusia. Semoga video ini membantu kita semua untuk memahami pentingnya ekosistem laut dan peran kita dalam melestarikannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Bye.